Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berkomentar Indonesia gelap. Hampir sama dengan persepsi saya. Jangan dicerahkan ya Allah. Jangan diberi cerah ya Allah. Hujankanlah selalu ya Allah. Itu persepsi saya. Hampir sama dengan kehidupan di Indonesia sekarang ini. Menyikapi itu semua, okelah, saya akan menjawab semua pertanyaan di fenomena alam pada saat ini, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masalah Indonesia gelap itu kembali kepada manusia, individu masing-masing manusia. Gelap bisa diartikan telah diturunkannya Al-Quranul Karim, penerang untuk seluruh umat manusia. Tetapi mengapa bisa dikatakan gelap? Itu persepsinya dikarenakan manusia tidak berpedoman, berpegang teguh terhadap agama dan keyakinan. Seperti dia mengaku Islam, tetapi dia menyelenceng dari ajaran yang sebenarnya. Termasuk agama Islam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada segala macam bentuk-bentuk seperti agama di luar Islam. Tetapi pada kenyataannya mereka ritual sholat, menyembah-nyembah foto-foto orang, foto-foto hewan, iklan-iklan dan lain sebagainya. Itu yang saya katakan gelap. Gelap, hati mereka gelap, tidak bisa menerima arti kenyataan agama yang sesungguhnya, dikarenakan silaunya gemerlap dari kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Menyikapi apa itu demo pada beberapa hari, beberapa minggu sekarang ini mengenai tentang masalah undang-undang. Entah, saya tidak pula mengikuti berita tersebut. Tetapi sudah jelas itu Pancasila 5 sudah baku, tidak bisa dirubah lagi. Berdasarkan pasal keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan itulah sudah baku. Boleh kita berdemo, tetapi jangan sampai kita merusak, mencoret-coret fasilitas umum, membakar dan lain sebagainya. Itu yang bisa dikatakan kita orang yang betul. Terus terang, saya dilahirkan di kalangan umat Islam. Orang tua saya orang Islam, ibu saya orang Islam, ibu dan bapak saya orang Islam. Perpaduan antara Ki Agus dengan Mas Agus. Bukan saya sombong, tidak saya membangga-banggakan nasab dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, itulah yang harus saya terangkan pada saat ini. Mengapa demikian? Saya diajarkan di saat pagi dan sampai petang. Kita berjalan kemana, mencari penghidupan dan lain sebagainya, mencari kerja dan lain sebagainya. Di saat malam kita istirahat, itu sudah baku, tidak boleh dirubah. Mengapa sudah menyelenceng ajaran sekarang? Boleh saudara-saudari lihat demo mengatasnamakan agama, mengatasnamakan pendidikan atau alma mater mahasiswa, tetapi apa yang dikandung dari isi demo itu mereka tidak paham apa maksud dari
urusan keduniaan. Ingat pesan saya, jika kita berdemo, jangan sampai kita di saat maghrib masih ada di jalan-jalan. Ajaran orang tua saya, di saat maghrib harus berada di rumah, di masjid atau di musola. Itu ajaran orang tua saya. Tetapi pada kenyataannya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan pendidikan, berdemo-demo di jalan. Itu sahabat, saudara-saudari, itu yang bisa dikatakan Indonesia gelap. Tetapi tidak seluruhnya. Boleh saudara-saudari kaji isi Quran. Jika saudara-saudari amalkan, insya Allah dunia akhirat selamat. Boleh saudara-saudari lihat perkembangan zaman pada saat ini. Di saat maghrib, bukannya pulang ke rumah, bukannya ke masjid, ke musola, dan lain sebagainya, tempat beribadah, tempat yang lain-lain. Tetapi apa di seluruh umat manusia di muka bumi ini? Bukan saya memfitnah, bukan saya ini, tetapi pada kenyataannya kebanyakan anak muda, saudara-saudari, di saat menjelang maghrib mereka sering berada di mall dan lain sebagainya, bukan berkumpul dengan orang tua, ibu dan bapaknya. Itu yang bisa dikatakan Indonesia gelap, tetapi tidak seluruhnya. Haruslah hati ini, saudara-saudari, harus terangi dengan selalu ada yang berpegang terus terhadap agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi di ajaran agama Islam sudah jelas, sudah baku. Di saat pagi dan petang kita mencari penghidupan, di saat malam kita istirahat. Dan yang namanya, saya sering, jangan dikasih cerah ya Allah, hujankan. Mau saudara-saudari, Indonesia ini seperti di Hollywood, api yang membakar di suatu wilayah seperti di Hollywood. Mau? Kita haruslah banyak-banyak bersyukur, saudara-saudari. Air masih bisa kita mengatasinya. Tetapi kalau api seperti di Hollywood, coba bayangkan saudara-saudari, wallahu a'lam bishawab. Itu sudah ada di dalam Quran. Jika mau belajar agama yang betul, insya Allah selamat. Ingat sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Dia berdakwah hampir lebih kurang 950 tahun kalau tidak salah beliau berdakwah, tetapi hanya sedikit yang ikut kepada beliau. Nah, itulah saja cerita singkat dari saya menyikapi fenomena alam pada saat ini. Itu memang urusan dunia harus tetaplah berpegang terhadap agama yang betul. Jangan main-main. Nah, baru-baru ini ada polisi ditembak oleh tentara oknum. Ya, setidaknya pada kenyataannya terbongkar kasus demikian. Kasus suap menyuap, apa itu? Saya tidak paham. Saya tidak begitu mengikuti hal-hal tersebut. Baik, ini terus terang saya berbicara. Baik polisi atau tentara, siapapun manusianya, jika dia tidak berpegang teguh terhadap agama, terutama agama Islam yang Al-Quran Nur Karim menerangkan urusan dunia dan akhirat,
terus terang saya berbicara, yang mati dan yang hidup mereka berada di neraka sakor. Wallahu a'lam bishawab. Kalau melihat dari kasus seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Itulah saya bilang terhadap kita semua, untuk saudara-saudari. Jadi apapun kita semua manusia, tetapi jika mereka beriman, insya Allah. Jadi ustadzkah jika dia beriman benar-benar dia menerangkan yang benar, jadi kepala, jadi urusan misalnya seperti PNS, tentara, polisi, jika dia beriman, insya Allah dia pasti memegang amanat yang teguh sesuai dengan ajaran agama yang betul, insya Allah. Semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan selalu, dan semoga inilah yang dikatakan yang namanya proses menuju perbaikan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ingat pesan saya, apapun juga urusannya, haruslah kita tetap berpegang teguh terhadap agama. Jangan tinggal agama, mau jadi apapun. Terkecuali kalau kita mau jadi maling harus jangan beriman. Itu tidak boleh itu. Nanti masuk neraka sakor. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja cerita singkat dari saya. Ini doa dari saya. Jangan dikasih cerai ya Allah. Hujankanlah selalu ya Allah. Jangan dikasih cerai ya Allah. Kabulkanlah doaku ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.